Bab 403, Boiling Fury. Tim Cao Chenghua, yang terdiam karena penampilan gentle Snow, tiba-tiba tersenyum melihat nama-nama untuk pertandingan ketiga. Pertandingan ketiga, First Snake vs Werewolf. First Snake adalah Berserker, sementara Werewolf adalah Shield Warrior. Mengenai kekuatan tempur, Berserkers memegang keunggulan atas Shield Warriors. Namun, Shield Warriors memiliki HP dan pertahanan yang tinggi, serta banyak keterampilan menyelamatkan nyawa, membuat mereka jauh lebih sulit untuk ditangani daripada kelas lain. Secara umum, kelas tidak memiliki keunggulan atas yang lain. Karenanya, teknik para pemain akan menentukan hasil pertandingan ketiga ini. Gentle Snow menatap prajurit perisai yang tetap diam dan tenang sepanjang kompetisi. Meskipun tidak melakukan apa-apa, Werewolf memancarkan tekanan samar yang membuat seseorang tanpa sadar menjauhkan diri darinya. Tidak peduli bagaimana Gentle Snow memeriksa Werewolf, dia tidak akan pernah bisa salah mengira dia sebagai ahli biasa. Bahkan MT tim intinya, Ghost Chop, telah mengakui bahwa ia baru saja mulai memainkan Shield Warrior karena lelaki ini. Selanjutnya, Cao Chenghua dan anggota tim lainnya memperlakukan Werewolf dengan sangat hormat. Ini menunjukkan bahwa standar Werewolf adalah top tier, dan dia tidak boleh lebih lemah dari Nimble Snake. Dari 12 rasul, Soaring Snake peringkat pertama, Nimble Snake peringkat ketiga, dan First Snake peringkat ke-9. Jika First Snake melawan Nimble Snake, peluang kemenangannya hanya berkisar antara 30% dan 40%. Jika Werewolf lebih kuat dari Nimble Snake dan hampir sama dengan Soaring Snake, maka peluang kemenangan First Snake hanya sekitar 20% hingga 30%. Namun, Werewolf tidak memainkan kelas yang menangani kerusakan, serangannya tidak akan terlalu kuat. Di sisi lain, seorang Berserker juga mengenakan baju besi piring. Tidak seperti kelas baju kulit dan baju besi, Berserkers tidak akan mati dengan mudah. Mengetahui hal ini, Werewolf bersiap untuk bertarung melawan gesekan dan perlahan-lahan menghabiskan ular sengit sampai mati. Lagi pula, itu adalah spesialisasi Shield Warriors. Ular ganas, lawanmu tidak sederhana. Pastikan kamu tidak terlalu lama berselisih dengan pedang dan memberinya celah. Gentle Snow membisikkan pengingat kepada First Snake. Dia kemudian mengambil buku keterampilan berbingkai emas dari tasnya, dengan hati-hati menyerahkannya kepada First Snake, berkata, pelajari keterampilan ini. Jika kamu menggunakannya pada saat yang genting, kamu mungkin mengalahkannya. Petik 2. Jantung First Snake berdebar saat dia membaca pengantar buku keterampilan ini. Buku keterampilan ini adalah keterampilan meledak sangat langka untuk Berserkers, Boiling Fury. Untuk waktu yang singkat, skill meningkatkan damage pemain sebesar 40%, strength sebesar 15%, dan attack speed sebesar 30%. Selain itu, semakin sedikit HP yang dimiliki pemain, semakin cepat kecepatan serangan mereka. Bagi Berserker, nilai buku keterampilan ini jauh melampaui nilai 1 atau 2 senjata emas gelap. Big Sis Snow, Fury mendidih terlalu berharga. Aku tidak bisa mempelajarinya, kata First Snake, menggelengkan kepalanya. Werewolf tidak akan mudah untuk ditangani, dan kamu tahu ini. Kamu tidak ingin aku kalah, bukan? Khawatir bahwa musuh yang kuat akan muncul, Snow Gentle telah bersiap untuk kompetisi ini. Karena arena bawah tanah melarang pemain menggunakan alat apapun,
Satu-satunya cara untuk meningkatkan kekuatan tempur pemain adalah dengan mempelajari keterampilan baru dan kuat. Boiling Fury adalah salah satu keterampilan yang telah disiapkan oleh Gentle Snow. Dia juga memiliki skill lanjutan untuk ular cekatan. Sayangnya, buku keterampilan itu tidak ikut bermain selama pertandingan ini. Duduk agak jauh, Si Feng sedikit terkejut ketika melihat buku keterampilan Gentle Snow diberikan kepada First Snake. Gentle Snow sebenarnya telah memperoleh buku keterampilan yang sangat langka. Mendidih kemurkaan hanya akan turun dari petinggi peringkat Lord Field, dan drop rate-nya adalah 2%. Orang membutuhkan keberuntungan besar untuk mendapatkannya. Aku mengerti. Aku tidak akan kalah. First Snake mengangguk dan memilih belajar Boiling Fury. Dia kemudian menyaksikan serigala perang tipis berjalan ke arena, matanya menyala dengan semangat juang. Awalnya, dia hanya memiliki peluang 30% untuk mengalahkan Shield Warrior. Sekarang dia telah mendapatkan Boiling Fury. Dia memiliki kepastian 70% untuk keluar sebagai pemenang. Setelah itu, First Snake juga memasuki arena. Salju, kamu terlalu luar biasa. Aku tidak percaya kamu memiliki sesuatu yang begitu kuat disembunyikan. First Snake pasti akan menang. Zhao Yueru memeluk Gentle Snow dengan penuh semangat. Perasaan tertekannya yang sebelumnya berhamburan ke angin. Sebagai tanggapan, Gentle Snow dengan ringan mengetuk dahi Zhao Yueru dan mengungkapkan senyum tipis. Sementara itu, di dalam arena, pertempuran antara First Snake dan Werewolf telah dimulai. Aku tertarik untuk melihat seberapa kuat kamu. Saat pertempuran dimulai, First Snake mengangkat kapak perang abu-abu keperakannya dan menyerang Werewolf. Ketika kapaknya turun, bahkan udara menderu. Namun, tanpa mengambil perisai dan pedang dari punggungnya, Werewolf mundur selangkah dan membiarkan kapak tempur menyapu tubuhnya, membanting ke tanah. Werewolf segera menginjak kapak perang, senjata itu menjadi sepenuhnya tertanam ke tanah. Dia kemudian menghunus pedang yang ditutupi lambang sihir emas dari punggungnya dan menebas leher berserker, senjata yang menciptakan busur indah. Seluruh proses mengalir seperti air, dan semua orang yang menyaksikannya kagum. Sebelum First Snake bisa merespons, kerusakan minus 536 poin muncul di atas kepalanya. Meskipun serangan Werewolf tidak memberikan kerusakan signifikan pada First Snake, yang memiliki lebih dari 3.200 HP, serangan ini telah memberikan pukulan besar pada mental berserker. Bahkan sebelum dia bisa bereaksi, serangan serigala perang menyerang dia. Dalam ingatan First Snake, ini tidak pernah terjadi dalam pertempuran paup yang pernah ia ikuti sebelumnya. Melihat pedang Werewolf menebasnya lagi, First Snake buru-buru menggunakan Whirlwind Slash. Pada saat ini, Werewolf mengangkat perisainya, memblokir keterampilan First Snake dan mengambil satu langkah mundur. First Snake mengambil keuntungan dari kemenangan kecilnya untuk menindaklanjuti dengan serangkaian serangan, menggunakan skill demi skill untuk memaksa Werewolf mundur terus-menerus. Namun, yang mengejutkan semua orang, HP First Snake terus berkurang meskipun sedang ofensif. Setiap kali First Snake menyerang, Werewolf akan dengan mudah memblokirnya dengan perisainya dan melakukan serangan balik dengan pedangnya. First Snake tidak tahu apa yang sedang terjadi. Meskipun ia telah mencoba untuk menghindari dan memblokir serangan balik Werewolf, pedang Shield Warrior entah bagaimana akan selalu berhasil. Bahkan ketika Werewolf mengambil inisiatif untuk melancarkan serangan, dia tidak bisa mengelak atau membela diri.
Peder werewolf akan selalu menghilang di pertengahan ayunan sebelum tiba-tiba muncul di tempat lain. Pada saat pedang werewolf muncul kembali, sudah terlambat baginya untuk bereaksi. Dia hanya bisa menyaksikan HP-nya jatuh, tidak berdaya untuk melakukan apapun. Mengutuk, melihat bahwa ia memiliki kurang dari 1000 HP yang tersisa, First Snake mengertakkan giginya dan mengaktifkan Boiling Fury. Pada titik ini, jika dia ragu untuk mengaktifkan Boiling Fury, dia akan mati dalam beberapa saat. Namun, bahkan setelah mengaktifkan Boiling Fury, First Snake tidak berbeda dengan bayi yang mengayunkan kapak besar ke werewolf. Kali ini, prajurit perisai bahkan tidak repot-repot menggunakan perisainya dan mengandalkan refleksnya untuk menghindari setiap serangan First Snake. Tampaknya kapak First Snake secara aktif menghindari werewolf ketika senjata itu melewatinya, tidak pernah mengenai tubuhnya. Ular ganas hampir hancur. Adegan ini tercengang baik Gentle Snow dan Zhao Yueru. Mereka akrab dengan kekuatan First Snake. Namun, werewolf bisa mempermainkannya dengan begitu mudah. Bahkan Gentle Snow mengakui bahwa dia tidak mampu melakukan hal seperti itu. Hanya siapa dia, Gentle Snow tidak bisa mempercayai matanya. Chao Chenghua benar-benar menemukan seseorang yang sangat mengesankan. Kemungkinan besar, hanya Guild Leader Zero Wing, Asura Black Flame satu hit, yang bisa bersaing dengan ahli yang begitu kuat. Di dalam arena, werewolf berjalan menuju First Snake, benar-benar santai. Setelah mengayunkan pedangnya 2 kali, tubuh First Snake jatuh ke tanah, keengganan dan frustrasi memenuhi wajahnya. Kekuatan mereka sepenuhnya berada pada level yang berbeda. Gentle Snow sudah pasti kalah. Perbedaan antara pemain eksternal kami dan miliknya seperti surga dan bumi. Petik 2. Namun, ini adalah takdir. Tidak semua orang memiliki kesempatan untuk terhubung dengan ahli seperti itu. Petik 2. Jika Chao Chenghua menjadi pemimpin persekutuan, dia mungkin bisa mengundang lebih banyak ahli ke persekutuan kita. Ini akan bermanfaat bagi perkembangan masa depan persekutuan. Petik 2. The Elder yang duduk di tribun penonton menyatakan kekaguman mereka atas kinerja werewolf. Mereka mulai mengantisipasi masa depan persekutuan. Sedangkan untuk Gentle Snow, mereka tidak lagi mengharapkan sesuatu darinya. Bab 404, Perbedaan antara orang luar. Gentle Snow, kamu sekarang harus melihat perbedaan di antara kita kan? Kata Chao Chenghua, tertawa ketika dia menyeringai pada Gentle Snow. Sejak awal, kamu tidak pernah memiliki kesempatan untuk memenangkan kompetisi ini. Hanya ada satu akhir untuk kalian semua hari ini, kekalahan. Gentle Snow, tabah dan cantik, menolak untuk menanggapi ejekan Chao Chenghua. Memang benar bahwa dia tidak pernah mengharapkan Chao Chenghua untuk mengundang seorang ahli seperti itu. Tiba-tiba, kompetisi ini tidak lagi dalam kendalinya. Awalnya, dia berharap untuk kemenangan First Snake. Kemudian, selama Ye Feng memastikan kemenangan lain, dia akan mendominasi kompetisi ini. Namun, sekarang, masih ada 2 pertandingan tersisa. Bahkan jika Ye Feng memenangkan pertandingannya, mereka akan berakhir dengan dasi. Namun, mereka tidak memiliki pakar untuk pertandingan final. Big Brother Ye Feng, apa yang terjadi? Mata Violet Cloud membelalak kaget ketika dia menyaksikan serangan iblis werewolf. Kenapa dia juga tahu? Melihat serigala perang dapat menggunakan Omnivision dan akselerasi kedua ke standar yang disempurnakan. Chao Chenghua pasti telah mempelajari teknik-teknik itu darinya, si Feng dengan tenang menjelaskan.
Realisasi segera menyingsing di Violet Cloud. Namun, kata-kata si Feng telah disangkal memberikan Gentle Snow dan yang lainnya kejutan, masing-masing dari mereka terdiam. Jika Nimble Snake dan Soaring Snake juga mempelajari teknik membingungkan seperti ini. Hahaha, betul. Baik Nimble Snake dan Soaring Snake juga telah mempelajari teknik-teknik itu. Selain itu, mereka lebih mahir daripada aku. Cao Chenghua tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat Gentle Snow dan ekspresi yang lain. Gentle Snow, kamu mengerti sekarang, kan? Kamu tidak memiliki peluang untuk memenangkan kompetisi ini. Selain itu, dua orang luar yang kamu bawa hanyalah dua pemain level 22. Bagaimana mereka bisa bersaing dengan Nimble Snake dan Soaring Snake yang diberdayakan? Gentle Snow, akui saja kerugianmu sekarang. Jika kamu melakukannya, kamu tidak akan harus menderita kekalahan yang memalukan. Petik 2. Pada saat ini, baik Nimble Snake dan Soaring Snake mengalihkan pandangan mereka ke si Feng dan Violet Cloud, dengan jijik mengisi mata mereka. Betapa membosankan. Mereka adalah lawan terakhir. Dengan ini, aku tidak bisa menguji teknik baru aku. Soaring Snake menghela nafas kecewa. Jika aku bertarung melawan Gentle Snow, aku mungkin bisa menunjukkan kekuatanku. Aku mendengar bahwa Ye Feng cukup kuat. Dia sebelumnya adalah pemain pertama yang memasuki kota White River dan bahkan telah mengalahkan ratusan pemain sendiri selama tahap awal domain dewa. Dia harus memberikan beberapa tantangan dan berfungsi sebagai pemanasan untuk kalian berdua, Cao Chenghua dengan santai menjelaskan sambil menyeringai pada si Feng. Pada saat ini, Werewolf membuka mulutnya dan berkata, itu benar. Kamu seharusnya tidak meremehkan Ye Feng. Aku telah melihat video pertempurannya. Meskipun level semua orang sangat rendah pada saat itu, berdasarkan pada cara Ye Feng bergerak dan mengambil tindakan, aku jamin dia memiliki dasar yang signifikan dalam seni bela diri. Meskipun dia belum memahami Omnivision, kalian berdua harus tetap berhati-hati saat melawannya. Petik 2. Setelah Werewolf setuju untuk membantu Cao Chenghua, selain berbicara ketika dia melatih mereka, dia biasanya diam. Komentar tiba-tiba dan santai Werewolf menarik perhatian semua orang. Dia, Snake gesit menatap si Feng, tidak bisa merasakan kekuatan atau tekanan dari pria yang tampak biasa. Ujung-ujung mulutnya sedikit bergerak ketika dia tertawa dan berkata, "Kakak, serigala perang, kamu terlalu khawatir. Kamu mengajar kami berdua secara pribadi. Melawan seniman bela diri amatir seperti itu, aku bisa dengan mudah merawatnya sendirian." Petik 2. Sebelum Nimble Snake bergabung dengan Cao Chenghua, dia tidak pernah tahu bahwa dia bisa menerapkan begitu banyak teknik seni bela diri untuk memainkan permainan seperti domain dewa. Ketika Cao Chenghua pertama kali mendekatinya, Nimble Snake bahkan tidak suka berpikir untuk membelot. Pada saat itu, dia merasa bahwa teknik bertarung Gentle Snow adalah lambang dari apa artinya menjadi seorang ahli. Namun, setelah duel perang serigala dan menderita kekalahan luar biasa, Nimble Snake menyadari bahwa ia hanya menjadi katak di dasar sumur. Itu seperti bertemu Superman. Superman adalah penciptaan imajinasi manusia, karakter fiksi yang tidak pernah ada. Namun, kenyataan tiba-tiba mengungkapkan bahwa karakter fiksi seperti itu benar-benar ada. Wahyu ini telah mengguncang kepercayaan Nimble Snake. Karenanya, Nimble Snake bergabung dengan tim Cao Chenghua tanpa ragu dan menerima pelatihan khusus dari Werewolf. Setelah menghabiskan banyak waktu dan usaha, dia akhirnya memahami teknik yang disebut Omnivision.
Setelah menggenggam Omnivision, Nimble Snake akhirnya menyadari betapa besar jarak yang ada di antara dirinya dan werewolf. Jika gentle Snow adalah puncak dari manusia, maka setelah memahami Omnivision, Nimble Snake telah melampaui standar fana. Keduanya berada di level yang sama sekali berbeda. Pakar papan atas, ahli hebat, itu hanya lelucon di mata Nimble Snake. Ular yang gesit, berhentilah berbicara omong kosong. Brother Werewolf jelas memiliki alasan untuk apa yang dia katakan. Tidak peduli siapa yang menghadapi Ye Feng, kamu harus bertarung habis-habisan melawannya, mengerti? Cao Chenghua mencela Nimble Snake, memelototi asasin. Iya, aku mengerti. Nimble Snake buru-buru menundukkan kepalanya. Pada saat ini, keempat pejuang telah terungkap. Pertandingan keempat, Ye Feng vs Soaring Snake. Hahaha, sempurna. Karena Big Brother Werewolf berkata untuk berhati-hati terhadap Ye Feng, maka aku akan menggunakannya untuk menguji keterampilan baruku dan melihat seberapa banyak aku telah meningkat. Soaring Snake berjalan ke arena dengan penuh semangat. Soaring Snake bukanlah pria berotot. Sebaliknya, dia sangat kurus. Namun, meskipun dia kurus, otot-ototnya penuh dengan kekuatan eksplosif seperti citah. Dari semua orang di tim Cao Chenghua, Werewolf adalah yang paling optimis tentang Soaring Snake. Tidak hanya dia memiliki bakat tertinggi untuk bertarung, tetapi kecepatan yang dia pelajari juga membuat semua orang tidak bisa berkata-kata. Dia hanya menghabiskan separuh waktu untuk belajar Omnivision. Terlebih lagi, dia adalah maniak kelahir alami. Di bawah pengawasan Werewolf, Soaring Snake telah berkembang dengan kecepatan yang tak terbayangkan, dan saat ini, dia jelas merupakan pembangkit tenaga listrik nomor 1 di semua Ouroboros. Jika bukan karena keinginan Cao Chenghua untuk menyembunyikan kekuatan Soaring Snake, yang terakhir pasti sudah lama masuk dalam daftar pakar domain dewa. Ye Feng, seberapa percaya dirimu? Gentle Snow tiba-tiba bertanya saat si Feng hendak memasuki arena. Jika kamu tidak merasa percaya diri, akui saja kekalahan. Kamu adalah tulang punggung Zero Wing. Tidak akan bermanfaat bagi kamu untuk kehilangan level di sini. Kompetisi ini adalah kesalahan perhitungan di pihak aku. Aku tidak pernah menyangka bahwa Cao Chenghua memiliki monster seperti itu di timnya. Tidak hanya dia seorang pejuang yang kuat, tetapi dia juga telah meningkatkan kekuatan Soaring Snake dan Nimble Snake. Adapun kerugian yang kamu derita dengan bergabung denganku, aku akan membayar 5 juta kredit. Menurut pendapat Gentle Snow, Ye Feng tidak diragukan lagi lebih kuat dari Soaring Snake. Namun, setelah mengetahui bahwa Soaring Snake telah benar-benar berubah, bahkan Gentle Snow pun tidak berpikir bahwa dia punya banyak peluang melawannya. Sementara itu, seberapa kuat Ye Feng mungkin? Janji adalah janji. Karena Nona Snow telah mengundang aku ke sini, dan aku telah setuju untuk membantu, bagaimana mungkin aku bisa melarikan diri tanpa perlawanan? Si Feng mengungkapkan senyum tipis ketika memasuki arena. Kamu Feng bodoh? Zhao Yueru mendengus marah. Apakah dia tidak melihat seberapa kuat Werewolf? Karena Werewolf membimbing dan mengajar Soaring Snake, bahkan jika dia tidak setara dengan Werewolf, dia mungkin tidak terlalu jauh tertinggal. Ye Feng hanya berusaha mati. Petik 2. Baiklah, Yueru, semua orang memiliki garis bawah dan gaya perilaku masing-masing. Ini salah aku karena memberitahu Ye Feng untuk menyerah tanpa perlawanan. Snow Gentle menenangkan Zhao Yueru. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke si Feng di dalam arena, campuran perasaan memenuhi hatinya.
Namun, sementara Gentle Snow dan Zhao Yueru sama-sama khawatir, Violet Cloud tiba-tiba terkikik dan berkata, sejak Big Brother Ye Feng telah memberikan janjinya, dia akan memenuhinya. Kamu dapat yakin tentang ini. Petik 2. Baik Gentle Snow dan Zhao Yueru menoleh untuk melihat gadis kecil bernama Violet Cloud, bingung. Kenapa Violet Cloud begitu percaya diri pada Ye Feng? Violet Cloud hanya tersenyum dan tetap diam. Hanya dia yang menyadari bahwa lawan mereka yang harus khawatir, Soaring Snake akan bertarung tak lain dari kekuatan nomor 1 Star Moon Kingdom, Asura 1 hit. Bab 405, tekniknya tidak berguna. Melihat senyum Violet Cloud yang percaya diri namun diam, Zhao Yueru menjadi cemas. Namun, dia juga tidak bisa berbuat apa-apa dalam situasi ini, jadi dia hanya bisa mengembalikan fokusnya ke arena. Salju yang lembut, di sisi lain, sangat tenang, mengamati Violet Cloud. Sebelumnya, karena amarahnya atas pengkhianatan Nimble Snake, dia hanya melirik sang ulama, tidak memedulikannya. Sekarang setelah Gentle Snow memperhatikan lebih dekat, dia menemukan bahwa, walaupun gadis kecil bernama Violet Cloud ini tampak seperti gadis biasa yang tidak bersemangat dan tidak berbahaya, dia bisa merasakan tekanan samar yang tak terlukiskan dari gadis itu. Rasanya benar-benar berbeda dari tekanan yang diberikan Werewolf. Serigala perang merasa seperti serigala yang tertidur nyenyak, kejam, mendominasi, dan ganas. Adapun Violet Cloud, dia tidak tahu bagaimana menggambarkan gadis itu. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami perasaan seperti itu. Violet Cloud terasa seperti langit berbintang di malam hari, sunyi, menakjubkan, dan mendalam. Hanya siapa gadis kecil yang Ye Feng bawa dengannya, Gentle Snow cukup percaya diri dalam akurasi indera keenamnya. Setelah dia mulai bermain domain dewa, indera keenam itu hanya tumbuh lebih tajam. Tentu, Violet Cloud memperhatikan Gentle Snow menatapnya. Sebagai tanggapan, dia hanya menganggukkan kepalanya ringan dan tersenyum ramah pada Dewi Salju. Di dalam arena, Si Feng dan Soaring Snake saling berhadapan, keduanya mengamati lawan masing-masing. Keduanya adalah pendekar pedang, dan satu-satunya perbedaan di antara mereka adalah level mereka. Si Feng hanya level 22 sedangkan Soaring Snake adalah level 24. Dengan perbedaan 2 level dan pemahaman Soaring Snake tentang teknik tempur Omnivision yang memberinya wawasan jauh melampaui orang kebanyakan, pertempuran itu pasti dimiringkan untuk mendukung Soaring Snake. Namun, meskipun sinyal awal untuk pertempuran sudah terjadi, Soaring Snake tetap tidak bergerak. Dia berdiri di sana dengan tenang, tanpa niat yang jelas untuk bergegas ke Si Feng. Soaring Snake, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu tidak pindah? Keraguan Soaring Snake membingungkan rekan satu timnya. Biasanya, Soaring Snake adalah maniak pertempuran yang akan menjadi gila saat pertempuran dimulai. Dia tidak akan pernah bertindak setenang dia sekarang. Soaring Snake tentu saja sangat berbakat. Werewolf mengungkapkan senyum samar ketika dia menyaksikan Soaring Snake yang tidak bergerak. Big Brother Werewolf, apa maksudmu? Tanya Snake cekatan, bingung. Ketika dalam pertempuran, seseorang tidak hanya mengandalkan kecakapan fisik mereka, tetapi juga kekuatan mental mereka. Seseorang harus tetap tenang untuk mendapatkan kemenangan. Soaring Snake saat ini sedang menyesuaikan mentalitasnya, Werewolf menjelaskan. Memang, seperti yang dikatakan Werewolf, Soaring Snake tidak serendah dulu. Sebaliknya, ada sedikit kejelasan di matanya. Tiba-tiba,
Soaring Snake menghunus pedangnya dan, dengan gerakan keras, berlari ke arah Si Feng. Sebagai rasul pertama Ouroboros, senjata dan peralatan Soaring Snake berbicara untuk mereka sendiri. Dari dua pedang yang dipegangnya, satu adalah peringkat Dark Gold, sedangkan yang lainnya adalah peringkat Fine Gold. Sementara itu, sebagian besar peralatannya adalah peringkat Fine Gold. Perlengkapannya termasuk yang terbaik yang saat ini tersedia di Domain God. Melonjak ular menyeberang lebih dari 20 meter dan tiba di hadapan Si Feng dalam sekejap. Segera, dia melancarkan serangan cepat ke Si Feng. Soaring Snake tidak punya niat untuk bermain-main dengan Si Feng. Namun, dihadapkan dengan pemboman Soaring Snake, Si Feng dengan santai melepaskan pedang abisal dan bayangan purgatori. Mencondongkan tubuh ke depan, dia dengan ringan mengayunkan kedua pedangnya dan menyiapkan sikap bertarungnya. Tiba-tiba, suasana di arena berubah. Semua orang menggigil, merinding menutupi seluruh tubuh mereka. Ini, apa yang terjadi? Gentle Snow bisa merasakan sesuatu dari Si Feng di dalam arena. Siapa ini Ye Feng? Zhao Chenghua menyaksikan Si Feng dengan kaget. Hanya dengan menyesuaikan pendiriannya, Si Feng berhasil mencegah setiap lawannya, menyebabkan jantung mereka berdetak kencang. Tiba-tiba, keheningan menyelimuti arena. Menghadapi Si Feng, Soaring Snake tersandung seperti burung yang ketakutan, tiba-tiba menghentikan langkahnya. Bahkan Soaring Snake tidak mengerti mengapa dia tiba-tiba berhenti. Setelah mendapatkan kembali ketenangannya, ia melanjutkan tugasnya di Si Feng. Keberanianmu patut dipuji. Si Feng tersenyum tipis dan mengangguk. Meskipun suara Si Feng lembut, Soaring Snake, dengan panca indera akutnya, dapat mendengar kata-kata Si Feng dengan jelas. Kemarahan langsung membakar hatinya. Mengaktifkan Windblade, kecepatannya meningkat sekali lagi saat dia menebas Si Feng. Namun, saat Soaring Snake berada dalam jangkauan, Si Feng menghantam musuhnya dengan kecepatan yang lebih besar. Pedang Si Feng secepat kilat, mencapai Soaring Snake dalam waktu singkat. Tepat saat Abyssal Blade hendak mengiris leher Soaring Snake, sesuatu yang aneh terjadi. Pedang, yang seharusnya memotong Soaring Snake, hanya menyerang udara. Sementara itu, tubuh bagian atas Soaring Snake sepenuhnya lenyap dari pandangan Si Feng. Melihat lebih dekat, Soaring Snake sebenarnya membaringkan tubuhnya untuk menghindari serangan fatal Si Feng. Sayang sekali, Soaring Snake mengungkapkan senyum jahat. Sebelum Soaring Snake bahkan selesai berbicara, kedua pedangnya terbang ke sisi Si Feng. Sudut serangannya sangat kompleks dan mencegah Si Feng menghindar. Tanpa pilihan yang lebih baik, Si Feng mengaktifkan Defensive Blade untuk memblokir dua serangan. Dia kemudian mengambil kesempatan untuk menjauhkan diri dari Soaring Snake. Apa yang terjadi di sini? Melonjaknya ular dapat menghindari serangan yang begitu cepat? Zhao Yueru menganggap dirinya seorang ahli, dan penglihatannya yang dinamis sangat bagus. Dalam pandangannya, serangan Si Feng sebelumnya adalah sempurna. Serangannya begitu cepat sehingga serangan itu seharusnya tidak mungkin untuk dihindari. Namun, serangan sempurna itu telah meleset dari Soaring Snake. Sebaliknya, Si Feng adalah orang yang telah dipukul dua kali. Itu terlalu aneh. Di dalam arena, Si Feng memeriksa dirinya sendiri untuk luka. Dia mengerutkan kening pada senyum geli yang terpampang di wajah Soaring Snake. Dengan santai, dia berkata, "Aku tidak pernah menyangka kamu akan menyembunyikan kekuatanmu dengan sangat baik. Kecepatan reaksi kamu sangat mengesankan." Petik 2.
Aku adalah pendekar pedang dan anggota terkuat dari 12 rasul. Bagaimana mungkin aku bisa lambat? Soaring Snake tertawa. Kamu, di sisi lain, benar-benar mengejutkanku. Kamu bisa menggunakan defensive blade saat aku membalas seranganmu. Reaksimu juga tidak lambat. Petik 2. Tidak, aku tidak berbicara tentang itu. Si Feng menggelengkan kepalanya. Tepatnya, kamu menghindari pedangku karena reaksi sarafmu cepat, bukan? Oh, kamu menemukan itu? Soaring Snake bertanya, merasa sedikit terkejut. Pada saat berikutnya, dia tersenyum dan berkata dengan tidak peduli, jadi apa? Apakah kamu pikir kamu bisa menang meskipun begitu? Petik 2. Snow, apa yang mereka bicarakan? Tanya Zhao Yueru penasaran. Banyak penonton berdiri mendengar percakapan di arena. Zhao Yueru benar-benar bingung. Kamu melihat serangan Ye Feng untuk dirimu sendiri. Itu adalah serangan yang sempurna. Namun, Soaring Snake masih mengelak. Apakah kamu tahu caranya? Salju lembut bertanya, mengenakan ekspresi muram. Bukan karena Soaring Snake mendeteksi serangan si Feng, jadi dia berhasil menghindarinya. Zhao Yueru tidak mengerti apa yang coba dikatakan oleh Snow Gentle. Kamu bisa mengatakannya seperti itu. Namun, mendeteksi serangan adalah satu hal, menghindarinya adalah masalah yang sama sekali berbeda. Dengan kecepatan serangan si Feng, bahkan asasin tingkat atas pun tidak bisa menghindar dari serangan sedekat itu. Namun, Soaring Snake telah melakukan hal itu. Alasannya terletak pada tingkat respons saraf Soaring Snake. Ketika orang biasa bertindak, otak mereka mengalami 3 proses, kognisi, pemahaman, dan korespondensi. Diperlukan waktu untuk menjalani ketiganya. Secara statistik, waktu reaksi rata-rata orang adalah 0,3 detik. Pelari cepat top yang telah menjalani latihan yang sulit dapat mempersingkatnya menjadi sekitar 0,15 detik. Namun, sekeras apapun seseorang berlatih, mereka tidak akan pernah bisa menurunkan kecepatan transmisi sinyal saraf mereka di bawah 0,1 detik. Tentu saja, ini hanya pengetahuan umum. Berdasarkan waktu reaksi melonjak ular, itu adalah 0,07 detik, mungkin sekitar 0,06 detik. Reaksinya jauh lebih cepat daripada orang kebanyakan. Dengan kata lain, di mana orang biasa dapat melakukan 3 hingga 4 tindakan dalam 1 detik, Soaring Snake dapat bertindak lebih dari selusin kali. Karena ini, Soaring Snake tidak hanya bisa menghindari pedang si Feng, tapi dia juga berhasil menusuk si Feng 2 kali secara bersamaan. Ini bukan lagi situasi teknik atau kerja keras, tapi bakat. Orang bisa mengatakan bahwa Soaring Snake adalah jenius tempur sejati. Bab 406, Pertempuran Cepat. Zhao Yueru terdiam saat mendengar penjelasan Gentle Snow, dia bingung ketika dia menatap Soaring Snake. Melonjak ular tidak pernah sekuat ini di masa lalu. Mereka tidak pernah tahu dia memiliki bakat seperti itu. Dia sebenarnya menyembunyikan kekuatan sejatinya dengan sangat baik. Dengan ini, siapa lagi yang bisa menjadi lawannya dalam pertempuran jarak dekat? Sementara orang biasa dapat melancarkan 3 hingga 4 serangan, Soaring Snake dapat meluncurkan 14 atau 15 serangan. Dia tak terkalahkan. Kemungkinannya adalah satu-satunya cara untuk mengalahkan Soaring Snake adalah dengan menarik diri dan menyerang dari kejauhan. Kelas huru-hara tidak memiliki kesempatan untuk menang. Hahaha, Ye Feng memang terpuji karena membedakan kemampuan Soaring Snake. Namun, tidak mungkin Soaring Snake akan kehilangan pertandingan ini. Senyum lebar muncul di wajah Cao Cheng Hua yang bermartabat.
Selama Soaring Snake memenangkan pertandingan ini, kompetisi ini akan berakhir. Sementara itu, dia secara resmi akan memegang posisi ketua pemimpin. Segalanya berjalan persis seperti yang dia harapkan. Aku baru saja pemanasan. Jika aku menanggapi pertarungan ini dengan serius, aku hanya akan menjadi lebih cepat. Kamu sangat luar biasa karena memblokir 2 serangan terakhir aku. Mari kita lihat berapa banyak serangan yang dapat kamu blokir. Petik 2. Meskipun Soaring Snake sedikit terkejut dengan seberapa cepat Si Feng telah melihat bakatnya, lawannya tidak pernah bisa mengatasinya. Tidak ada pendekar pedang yang bisa mengalahkannya. Pendekar pedang terutama mengandalkan serangan normal mereka dalam pertempuran. Itu adalah kelas yang mengalahkan musuh-musuh mereka dengan gesekan. Jika dihadapkan dengan kelas jarak jauh, Soaring Snake mungkin memiliki beberapa kesulitan. Namun, melawan pendekar pedang lain, dia praktis tak terkalahkan dengan kecepatan reaksinya. Selain itu, dia juga memahami Omnivision. Dia bisa dengan mudah melihat setiap gerakan musuhnya dan menyerang titik lemahnya. Menggabungkan teknik seni bela diri ini dengan kecepatan reaksi yang tidak manusiawi, dalam pertempuran jarak dekat, dia kebal. Saat dia berkata begitu, Soaring Snake tiba-tiba menginjak tanah, dan seperti angin kencang, tubuhnya menembak ke arah Si Feng. Serangan garis lurus biasanya dapat dengan mudah dilihat dan ditangani. Meskipun mengetahui ini, bagaimanapun, Soaring Snake masih memilih untuk menghadapi Si Feng secara langsung, seolah mengatakan, "Datanglah padaku jika kamu bisa." Kamu ingin bersaing dengan kecepatan? Kerutan Si Feng semakin dalam. Menghadapi melonjak ular, seseorang dengan bakat unik akan merugikan Si Feng. Meskipun serangan Soaring Snake memiliki banyak kekurangan, pendekar pedang itu tidak takut untuk dieksploitasi. Bahkan jika Si Feng menyerang Soaring Snake, yang terakhir dapat dengan mudah merasakan serangan dengan Omnivision-nya. Dengan kecepatan reaksi Soaring Snake, sebelum pedang Si Feng bisa mencapainya, dia pasti sudah menghindarinya. Setelah itu, Si Feng mengaktifkan aura angin dari Seven Luminaries Ring, meningkatkan kecepatan gerakannya sebesar 40%, kecepatan serangan sebesar 40%, dan agility sebesar 30%. Dia kemudian berlari maju untuk menemui Soaring Snake dalam pertempuran. Dengan kecepatan sangat tinggi, Soaring Snake telah mengirim 16 gambar pedang, memaksa Si Feng untuk berurusan dengan 16 serangan secara bersamaan. Namun, setelah mengaktifkan aura angin, kecepatan Si Feng memungkinkannya untuk membelokkan semua serangan 16 dengan mudah. Untuk saat ini, kedua belah pihak sama-sama cocok. Meskipun Si Feng memiliki keuntungan besar dalam hal kecepatan reaksi Soaring Snake tidak tertandingi. Bahkan jika serangan Si Feng lebih cepat, Soaring Snake dapat merespon secara instan. Bentrokan logam bergema tanpa henti di seluruh arena, kebisingan mencapai tingkat memekakkan telinga. Setiap kali pedang Si Feng dan Soaring Snake bertemu, percikan api yang mempesona akan bertebaran di sekitar mereka. Hati kerumunan yang menyaksikan berdebar kencang saat mereka menyaksikan kedua pendekar pedang itu saling berhadapan. Setiap serangan terlalu cepat. Ancaman kematian mendominasi setiap detik. Kesalahan sekecil apapun akan menentukan kemenangan atau kekalahan. Kamu Feng sekuat ini? Tidak heran dia begitu percaya diri, kata Zhao Yueru kaget. Matanya terfokus pada Si Feng di dalam arena, yang belum kehilangan HP. First Snake, yang telah dibangkitkan belum lama ini, mengangguk setuju. Dalam pertarungan sengit,
Ia mungkin tidak bertahan 2 detik sebelum menderita kekalahan. Tentu saja, kakak besar Ye Feng sangat kuat. Violet Cloud terkikik. Benar-benar lelucon. Bagaimana mungkin pakar nomor 1 yang diakui secara publik dari kerajaan bintang bulan, Asura satu hit, kalah hanya karena lawan memiliki tubuh yang spesial? Baik, kakakmu Ye Feng adalah yang paling menakjubkan. Zhao Yueru juga merasa lega melihat penampilan Si Feng. Jika Si Feng kehilangan pertandingan ini, kompetisi hari ini akan berakhir. Sementara itu, tim Cao Chenghua juga sangat terkejut dengan pertempuran yang terjadi di depan mereka. Soaring Snake adalah pakar nomor 1 Ouroboros yang tak perlu. Namun, pemain tak dikenal seperti Ye Feng bisa menyamai dia secara merata. Ye Feng itu luar biasa. Dia sebenarnya mampu mengatasi serangan Soaring Snake yang kejam. Bahkan aku tidak bisa bertahan lama. Nimble Snake merasa sedikit terkejut ketika dia melihat ekspresi santai di wajah Ye Feng. Namun, hasil pertandingan ini akan segera ditentukan, kata Werewolf tiba-tiba, tersenyum samar. Big Brother Werewolf, apa maksudmu? Nimble Snake bertanya dengan penasaran. Soaring Snake masih belum menggunakan semua yang dia miliki. Dia hanya memeriksa Ye Feng saat ini. Tidakkah kamu melihat bahwa Soaring Snake belum menggunakan akselerasi kedua? Werewolf memiliki penglihatan paling tajam di antara semua orang yang hadir, dan hanya dengan pandangan sekilas, ia dapat mengatakan bahwa Soaring Snake menyimpan sejumlah besar kekuatannya. Tidak heran Ye Feng masih berdiri. Snake gesit tertawa. Saat Werewolf dan yang lainnya membahas pertarungan, di dalam arena, Soaring Snake tiba-tiba mundur beberapa langkah, menarik agak jauh dari Si Feng. Sementara itu, Si Feng tidak mengejar. Sebaliknya, dia diam-diam mengamati pendekar pedang yang menghadapnya. Kamu benar-benar mengejutkanku. Sejak aku belajar Omnivision, kamu telah menjadi orang pertama yang bertahan selama ini melawan aku. Bagaimana dengan itu? Jika kamu bergabung dengan kami, Big Brother Werewolf dapat membantu kamu menjadi lebih kuat dari sekarang. Adapun remunerasi yang ditawarkan Snow Gentle, aku percaya bahwa Brother Cao tidak akan ragu untuk menggandakan jumlah itu sekarang karena dia telah melihat kemampuan kamu, kata Soaring Snake. Tersenyum pada Si Feng dengan percaya diri. Bahkan dengan kecepatan reaksi yang tidak manusiawi, Soaring Snake merasa sangat sulit untuk melawan serangan Si Feng. Serangan Si Feng terlalu cepat, sedemikian rupa sehingga, jika dia tidak merasakan lintasan serangan sebelumnya, tidak mungkin untuk menghindar atau memblokir mereka. Jika Assassin Nimble Snake berdiri di tempatnya, pertempuran akan berakhir lama. Hanya orang yang berbakat seperti dirinya yang bisa menghindari serangan Si Feng. Cao Chenghua tidak mampu memberikan apa yang aku inginkan. Jadi, lupakan saja, kata Si Feng, menggelengkan kepalanya. Sayang sekali, mati. Kalau begitu, senyum Soaring Snake langsung berubah menjadi sesuatu yang menyeramkan. Dalam sekejap mata, dia meluncurkan 18 gambar pedang, menghalangi semua jalan mundur Si Feng. Meskipun 18 gambar pedang tampaknya tidak cepat, Si Feng tahu bahwa Soaring Snake tidak lagi menahan diri. Dari 18 serangan pedang ini, Soaring Snake telah menerapkan akselerasi kedua untuk setiap orang. Ketika 18 gambar pedang akan mencapai tanda mereka, Si Feng secara bersamaan mengaktifkan Purgatory Power, Windwalk, Windblade, dan Wind Reader, dan bukannya mundur, dia berlari maju untuk menemui serangan yang masuk. Si Feng seperti hantu. Dalam sekejap mata,
Dia telah menganyam celah antara gambar pedang Soaring Snake. Ketika si Feng dan Soaring Snake bertabrakan, flash abu-abu keperakan muncul di tubuh yang terakhir. Waktu yang dibutuhkan keduanya untuk menyeberang pedang hanya sekejap. Namun, karena suatu alasan, semburan darah yang mengesankan menyembur dari tubuh Soaring Snake, tercebur ke lantai. Setelah itu, Soaring Ular menjerit kesakitan saat dia jatuh ke tanah. Apa yang terjadi? Kerumunan terdiam melihat perkembangan mendadak ini, hanya suara teriakan Soaring Snake yang bergema di seluruh arena.